Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Miftahul Jannah dengan NIM 084 bersama rekan saya Muhammad Taufik dengan NIM 090. Kami di sini akan membahas tentang organizational culture. Bab 1, pendahuluan. 1. Latar belakang. Tahun 1980-an telah menyaksikan lonjakan popularitas untuk menguji konsep budaya organisasi. Karena manajer menjadi semakin sadar akan cara budaya organisasi dapat mempengaruhi karyawan dan organisasi. Minat ini mengarahkan para sarjana dan praktisi manajemen untuk melakukan penyelidikan penelitian yang menghasilkan banyak artikel termasuk edisi lengkap Administrative Science Quarterly September 1983, Organization Dynamics Autumn 1983, dan Journal of Management Studies Mei 1986 yang dikhususkan untuk perusahaan atau organisasi. Dalam literatur pemasaran, meskipun studi budaya pada tahun 1960-an penting untuk memahami perilaku konsumen, terutama dalam segmentasi pasar, komunikasi, difusi inovasi, dan perbandingan lintas budaya. Menurut Angel et al. 1968, Zaltman 1965. Relatif sedikit studi yang telah menyelidiki budaya organisasi dan dampaknya pada masalah manajemen pemasaran, menurut Despen dan Webster 1989. Studi ini termasuk yang telah mengakui pentingnya budaya perusahaan dalam memodelkan efektivitas penjualan, menurut Weitz et al. 1986. Implementasi dalam strategi pemasaran, orientasi pelanggan dalam organisasi, dan perencanaan pasar strategis. Beberapa hasil penelitian tentang budaya dan kinerja organisasi dilakukan oleh Shahzad tahun 2014, Mulugeta tahun 2020, Joseph dan Kibara tahun 2019, dan Abidin tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki kemampuan untuk meningkatkan kinerja kerja. Menurut Luka dan kawan-kawan tahun 2018 menyatakan bahwa pengaruh budaya kreatif meningkatkan kinerja. Yang kedua yaitu rumusan masalah. 1. Apa definisi dari organizational culture atau budaya organisasi? 2. Apa saja dimensi atau aspek yang diukur? 3. Apa saja faktor yang mempengaruhi kekuatan budaya organisasi? 4. Apa saja alat ukur yang digunakan? 5. Apakah ada hal-hal lain yang berkaitan dengan organizational culture? 3. Tujuan. Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk membantu para pembaca dan penulis menambah wawasan tentang organizational culture. Bab 2, pembahasan. Pertama yaitu definisi organizational culture. Organizational culture atau budaya organisasi pada dasarnya merupakan nilai dan norma yang diurutkan dan dijalankan oleh sebuah organisasi terkait dengan lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan kegiatannya. Budaya organisasi penting sekali untuk ditemui karena banyak pengalaman menunjukkan bahwa ternyata budaya organisasi tidak hanya berbicara mengenai bagaimana sebuah organisasi berbisnis menjalankan kegiatan sehari-hari, tetapi juga mempengaruhi bagaimana kinerja yang dicapai oleh sebuah organisasi. Umumnya, suatu budaya organisasi sangat penting dalam lingkungan eksternal organisasi. Selain itu, kami mengambil beberapa definisi budaya organisasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut McBurr tahun 2009,
Hofstede 2011. Budaya organisasi adalah sekumpulan nilai kepercayaan dan cara dalam melaksanakan aktivitas dalam suatu organisasi. Kondisi ini menggambarkan suasana di mana seorang karyawan bekerja dan bagaimana mereka harus berperilaku untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam suatu organisasi. Kedua, menurut Jaskait dan Dressler, tahun 2004. Budaya organisasi adalah kumpulan makna, keyakinan, dan nilai bersama yang dipegang oleh suatu kelompok atau organisasi dan memiliki pengaruh atas pemikiran, sikap, dan perilaku anggota. Ketiga, menurut Fahmi tahun 2016, Mulugeta tahun 2020. Budaya organisasi merupakan kebiasaan yang telah berlangsung lama dan berperan sebagai pendorong peningkatan kualitas kerja karyawan dan pengelola perusahaan. Kedua, yaitu aspek yang diukur. Yang pertama, orientasi hasil. Derajat pemfokusan dari pihak manajemen berfokus terhadap hasil daripada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Kedua, yaitu orientasi orang. Derajat sampai sejauh mana keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil pada orang-orang di dalam organisasi. Ketiga, orientasi tim. Derajat hingga sejauh mana aktivitas kerja terorganisir di sekitar tim daripada perseorangan. Keempat, inovasi dan pengambilan risiko. Derajat pemberian dorongan bagi karyawan untuk mengambil risiko dan bersikap inovatif. Kelima, agresivitas. Derajat hingga sejauh mana orang-orang yang terdapat di dalam sebuah organisasi bersifat agresif dan kompetitif daripada bersantai-santai. Keenam, derajat hingga sejauh mana aktivitas keorganisasian menekankan pada status quo dan tidak menekankan pada pertumbuhan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kekuatan budaya organisasi. Yang pertama ada faktor kebersamaan. Kebersamaan adalah sejauh mana anggota organisasi mempunyai nilai inti yang dianut secara bersama. Derajat kebersamaan dipengaruhi oleh unsur orientasi dan imbalan. Orientasi dimaksudkan pembinaan kepada anggota-anggota organisasi, khususnya anggota baru, baik yang dilakukan melalui bimbingan seorang anggota senior terhadap anggota juniornya maupun melalui program latihan. Sedangkan imbalan dapat berupa kenaikan gaji, jabatan, promosi, hadiah-hadiah, dan tindakan lainnya yang membantu memperkuat komitmen nilai-nilai inti budaya organisasi. Yang kedua ada poin intensitas, adalah derajat komitmen dari anggota-anggota organisasi kepada nilai-nilai inti budaya organisasi. Derajat intensitas bisa merupakan suatu hasil dan struktur imbalan, keinginan pegawai untuk melaksanakan nilai-nilai budaya dan kerja semakin meningkat apabila mereka diberi imbalan. Selanjutnya juga ada alat ukur yang digunakan. Yang pertama ada skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam angket dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Selanjutnya ada kuesioner. Kuesioner adalah cara pengumpulan informasi dalam jumlah besar yang relatif murah, cepat, dan efisien. Ada poin selanjutnya yaitu hal-hal yang berkaitan dengan tema. Tema kita adalah organization culture. Yang pertama ada job performance. Berdasarkan hasil penelitian pada jurnal Department of Chemistry State University of Medan, Indonesia, Investigation of Teacher, Job Performance Model, Organization Culture, Work Motivation, and Job Stratification, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap motivasi kerja, kepuasan kerja, dan prestasi kerja masing-masing dan secara signifikan. Yang kedua ada leadership. Budaya organisasi dan gaya kepemimpinan merupakan dua pilar utama dari setiap organisasi yang penting untuk pembentukan organisasi. Akhazi, Ansaripur, dan Kashanizet pada tahun 2012. Budaya organisasi dikomunikasikan dan dipromosikan melalui pelatihan yang ditargetkan, pembinaan, pemodelan peran, penghargaan, rekrutmen, seleksi, dan promotion, dan mekanisme lainnya. Dalam proses ini, dengan mengedepankan nilai-nilai utama dan enhancing loyalties kelompok, pemimpin menciptakan komitmen karyawan yang diinginkan untuk inovasi dan oleh penggunaan simbol,
tanda dan semboyan organisasi, dan sarana lain yang mereka sediakan iklim yang kondusif untuk inovasi dan mendorong karyawan untuk mengejar tujuan. Sebaliknya, tidak tercapai. Selain itu, pemimpin menggunakan konvensi psikologis yang tidak tertulis, kewajiban yang mengatur antara karyawan dan pemberi kerja, membawa perubahan nilai-nilai karyawan dan merangsang kebutuhan orang akan perubahan. Masalah ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan budaya organisasi dalam konsistensi dengan kepemimpinan gaya dalam organisasi. Mengingat latar belakang di atas, penelitian ini berupaya untuk menilai hubungan potensial antara gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan organisasi pembelajaran nasional di perusahaan baja tersebut. Bab 3 penutup. Kesimpulan dari materi budaya organisasi adalah budaya organisasi adalah suatu pola atau sistem yang berupa sikap, nilai, norma perilaku, bahasa, keyakinan, ritual yang dibentuk dan dikembangkan dan diwariskan kepada anggota organisasi sebagai kepribadian organisasi tersebut yang membedakan dengan organisasi lain, serta menentukan bagaimana kelompok dalam merasakan, berpikir, dan bereaksi terhadap lingkungan yang beragam serta berfungsi untuk mengatasi masalah adaptasi internal dan eksternal. Budaya perusahaan atau organisasi sangat berperan penting dalam menciptakan kelancaran dalam segala aspek yang berjalan di perusahaan. Budaya perusahaan atau budaya organisasi merupakan fondasi yang berisi norma-norma, nilai-nilai, cara kerja karyawan, dan kebiasaan yang bermuara pada kualitas kinerja organisasi Anda. Jadi sangat penting untuk mempelajari dan mengetahui apa yang dimaksud dengan budaya organisasi ini, yang dimana akan menjadi ciri khas sebuah perusahaan atau organisasi yang membedakannya dari organisasi lain. Mungkin itu sedikit materi yang bisa saya dan teman saya paparkan mengenai budaya organisasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.